Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Silmi Kafah. Saya mahasiswi jurusan akuntansi semester 3 di cabang BSI Cut Mutia Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan artikel saya yang berjudul Anti Korupsi. Korupsi telah menjadi masalah serius di banyak negara di seluruh dunia. Salah satunya itu Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang terhambat, ketimpangan sosial, dan ketidakadilan yang meningkat adalah beberapa dampak negatif dari korupsi. Oleh karena itu, upaya anti korupsi sangat penting untuk memerangi kejahatan ini. Pada artikel ini, saya akan membahas pentingnya gerakan anti korupsi, strategi yang dapat digunakan untuk melawan korupsi. Nah, korupsi itu dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau posisi strategis untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara melanggar hukum. Tindakan korupsi dapat berupa suap, pemerasan, atau penggelapan dana publik. Ada 3 jenis korupsi, yaitu yang pertama ada petty corruption, yang kedua ada grand corruption, dan yang ketiga dan yang terakhir itu ada political corruption. Korupsi juga memiliki dampak yang merugikan baik secara ekonomi maupun sosial. Untuk mencegah terjadinya korupsi, salah satunya adalah dengan adanya gerakan anti korupsi. Gerakan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum. Selain itu, dalam upaya gerakan anti korupsi, hukum pidana berperan sangat penting. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan landasan hukum yang tegas bagi tindakan korupsi. Penegakan hukum yang konsisten dan adil diperuntukkan agar pelaku korupsi mendapatkan hukuman yang setimpal. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini dikeluarkan di masa Orde Baru pada kepemimpinan Presiden Soeharto. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ini mengatur pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimal 30 juta bagi semua delik yang dikategorikan korupsi. Tapi sayangnya, Undang-undang ini dinyatakan tidak lagi berlaku setelah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Gerakan anti korupsi di Indonesia adalah upaya yang penting untuk melawan praktik korupsi yang merusak. Dengan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum. Gerakan anti korupsi diharapkan dapat memerangi korupsi secara efektif dan mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, mari bersatu dan bersama-sama melawan korupsi demi masa depan yang lebih baik. Segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.